Medicine sekarang itu sudah edisi 27 kalau enggak. Jadi di bagian preface, di bagian depan itu ada orang yang selalu menulis, yang selalu ditulis di bagian depan itu namanya Sir William Osler. Jadi Sir William Osler itu adalah satu dari 4 dokter pendiri Johns Hopkins Medical School. Jadi Johns Hopkins Medical School itu adalah sekolah kedokteran terbaik di dunia so far. Kalau nggak salah dia ada di Massachusetts ya, di Massachusetts, Boston, Amerika Serikat ya. Nah, dia tuh mengatakan bahwa kalau kalian mau jadi dokter itu kalian harus belajar menggunakan 5 senses kalian. Jadi kalian harus belajar melihat, belajar mendengar, belajar merasakan, belajar membau, dan juga kalian harus ingat bahwa kalian tuh tidak hanya tidak bisa jadi expert hanya karena kalian tuh melakukan sesuatu yang monoton gitu ya. Jadi kalian itu kalau belajar, kalau hanya dari buku tapi tidak pernah ketemu pasien, itu seperti orang yang tidak pernah berlayar. Tapi kalau ketemu pasien tapi nggak pernah baca buku, itu seperti orang yang berlayar tapi nggak punya peta. Oleh sebab itu, seorang dokter itu harus belajar sepanjang hayat dan harus sering ketemu pasien. Atau setidak-tidaknya merefresh dirinya sendiri dengan bertemu pasien. Ya. Oke, nah ini adalah buku yang harus kalian baca dan ini sudah pernah saya sampaikan waktu saya memberikan kuliah tentang imunologi di PSHI. Dan saya lupa, ini masuk materi overview RBC atau yang lain ya. Jadi, tapi ada, ini kayaknya di Meet the Expert saya sudah saya berikan ya. Jadi ini saya ulang kembali, kalian juga sudah belajar apa itu alergen, apa imunogen, apa tolerogen, kapan sebuah antigen itu bergeser respon imunnya yang diselenggarakan oleh APC, dan bagaimana kita develop tolerance dan proses yang namanya sensitisasi. Jadi kalau kita dulu belum kenal, jadi sel-sel imun kita belum kenal, maka proses pengenalan awal kita sebut sebagai proses sensitisasi. Ini juga sudah diajarkan bagaimana terbentuknya antigen, di mana antigen itu diawali oleh adanya epitop yang dominan, terus kemudian dari epitop yang dominan itu di-packing, ditempelkan kepada major histocompatibility complex atau MHC, yang kita bagi menjadi MHC kelas 1 sama MHC kelas 2. Kalau dia ditempeli sama MHC kelas 1, maka dia akan jadi apoptosis atau dia akan dimakan oleh sel T sitotoksik, atau dia disuruh mati oleh sel T sitotoksik atau oleh NK sel atau sel-sel yang lain. Kalau dia menerbitkan MHC kelas 2, maka dia akan berubah menjadi APC, dan APC ini akan bertempel yang akan bertemu atau menambungkan sinyalnya kepada sel yang namanya sel T helper. Nah, sel T helper itu nanti ada yang T helper 1, T helper 2, T helper 17, yang ditemukan terbaru T helper 21 dan 21 dan T helper 22. Nah, ini mekanisme mereka bekerja untuk memodulasi respon imun tidak banyak yang tahu, tapi yang sudah banyak dibaca adalah T helper 1 dan T helper 2 yang akan menginduksi respon imun. Ini sudah diajari. Apa itu respon imun? Respon imun pada dasarnya adalah mekanisme tubuh kita untuk menyingkirkan patogen dari luar atau kuman-kuman dari luar, tapi juga kita gunakan untuk membersihkan diri kita sendiri. Jadi di dalam tubuh kita itu kadang-kadang ada sisa-sisa sel metabolisme atau sel-sel yang mati terus kemudian menghasilkan debris. Nah, itu juga harus ada yang membersihkan, karena kalau nggak dibersihkan dia jadi waste. Jadi dia jadi seperti sampah ya, sampah di dalam tubuh kita. Jadi kalau jadi sampah di dalam tubuh kita, maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya permasalahan pada tubuh kita. Nah, ketika kita berhadapan sama external agent, jadi dari luar, maka kita akan merespon melalui 2 mekanisme. Yang pertama adalah secara seluler, di mana kita akan menghasilkan bahan-bahan untuk makan, menghancurkan, dan sebagainya. Atau bisa juga menggunakan bahan-bahan yang kemudian
menyebabkan kuman tersebut jatuh atau terbuang. Misalnya pada cacing ya, jadi kalau cacing, ketempelan cacing gitu ya, maka cacing itu enggak terus dimakan sama makrofag karena makrofag ukurannya kecil lah, sedangkan cacing kelihatan mata. Oleh sebab itu yang dilakukan adalah menghasilkan imunoglobulin, merangsang saraf, merangsang epitel permukaan yang kemudian menyebabkan ekspulsi atau pembuangan dari parasit dari luar tubuh kita. Kalau parasitnya kecil, fagositosis gitu. Jadi berdasarkan respon imun, kemarin kita sudah belajar, kalau berdasarkan pembentukannya, itu ada imunisasi pasif, aktif, berdasarkan spesifisitas kerjanya, ada spesifik, non-spesifik. Kalau berdasarkan komponen imun yang bekerja, bisa humoral, bisa seluler. Kalau humoral itu adalah segala sesuatu yang sifatnya larut dalam plasma. Kalau seluler itu berarti basicnya adalah sel-sel komponen imun. Terus bisa juga kalau kita lihat respon imun itu berdasarkan paparan respon dan primary response sama secondary response. Terus kemudian mekanisme imunitas yang terjadi. Jadi reaksi imun itu pada dasarnya adalah reaksi sensitivitas ya. Kenapa kok kemudian jadi hipersensitivitas? Ya nek berlebihan. Nek gak berlebihan wajar memang pada musuhnya, terus kemudian reaksinya nggak lebay, ya maka kita sebut sebagai reaksi imun normal. Tapi kalau berlebihan, terus kemudian lebay banget begitu ya, jadi seharusnya dia cuma merespon singkat, direspon lama, atau jangget gitu ya, kalau orang misalnya respon imunnya sakit hati begitu ya, jadi harusnya dia sudah selesai, nggak selesai-selesai, itu akhirnya timbul hipersensitivitas. Nah, jadi kalau ada dari dalam, berarti kalau dari luar masuk, terus kemudian kita menghasilkan respon imun, kita sebut sebagai aktif imunitas. Kalau dari luar kita dikasih imunoglobulin atau kita dibantu dengan bahan-bahan yang menyebabkan respon imun kita itu bekerja, maka kita sebut sebagai respon imun yang pasif. Nah, bagaimana respon imun ini sudah diajarin ya. Jadi pertama-tama selnya diajarin dulu, diajarin toleransi perifer sama toleransi sentral, terus mengenal respon imun melalui proses antigen processing, recognition and presentation. Berarti ini nanti akan ada fagositosis. Kalau fagositosis ini biasanya dilaksanakan oleh innate immune cells. Jadi sel-sel innate itu juga bisa membantu di adaptif, begitu juga adaptif juga bisa menjadi pembantu dalam konsep innate. Jadi tidak selalu all itu clean cut gitu ya. Oh ini innate, oh ini adaptif, enggak. Kadang-kadang ada mekanisme di mana overlap di antara keduanya. Terus kemudian ada identifikasi phenotype, identifikasi epitope dan recognition-nya. Ini kita belajar waktu kita ngomong PAMP, pathogen associated molecular pattern, dan damage associated molecular pattern. Terus kemudian kita kenal dengan pattern recognition receptor, PRR. Nah, terus setelah itu dilakukan presentasi kepada MHC kelas 1 atau MHC kelas 2, kemudian terjadi sensitisasi. Nah, sensitisasi itu adalah dari rekognisi nempel ke sel T helper, T helper 1 maupun T helper 2. Kalau seharusnya jalan dan bagus, maka dia akan menghasilkan respon yang kita harapkan. Tapi kalau nggak jalan bagus, ya seharusnya tidak direspon, malah direspon, maka akan terjadi penyakit. Nah, kalau APC itu ketemu sama CD4 T helper 1, TH1, maka respon yang keluar adalah respon imun seluler. Kalau dia ketemu sama T helper 2, maka respon imunnya adalah respon imun humoral. Kalau ketemu T helper 17, T helper 21, T helper 22, itu dikatakan itu kombinasi antara keduanya. Jadi setelah kenalan, sudah diketahui sensitisasinya, maka akan terjadi proses berikutnya, yaitu clonal expansion. Jadi dia memperbanyak diri sehingga jumlah melawan kuman atau melawan
apa ya, segala sesuatu ini melalui mekanisme apoptosis. Jadi kalau kita habis sakit misalnya, maka kemudian akan terjadi proliferasi sel T. Jadi jumlah sel T yang banyak. Kemarin sel B-nya juga banyak. Terus anunya banyak. Dan respon imun itu juga akan semua meningkat. Seperti neutrofil itu juga akan naik. Nah, nanti kalau sudah hilang ini kumannya, terus ngapain? Ya, harus diturunkan. Karena kalau enggak, dia akan jadi penyakit. Nah, ketosis. Jadi selnya diparani oleh sel-sel regulator ya, sel-sel supresor yang kemudian menyebabkan aktivasi dari fasligan dan menyebabkan terjadinya apoptosis pada sel-sel respon imun. Nah, jadi kalau misalnya kita mengawali ada patogen, terus kemudian disensor, itu proses awal ya, kita sebut sebagai innate response. Habis itu akan menghasilkan sitokin yang pertama, kemudian akan menuju ke pembentukan pengenalan dalam proses sensitisasi, jadi pertemuan APC dengan sel T helper, maka kemudian akan terlepas sitokin periode kedua yang kemudian menyebabkan respon imun yang sifatnya adaptif. Oke. Terus kalau pertama kenalan, maka dia akan menimbulkan menimbulkan respon, bukan refleks ya, menimbulkan respon fase induksi, kemudian fase efektor, terus kemudian akan timbul fase memori. Kalau dia masuk pada paparan kedua, maka fase induksi menghilang, berkurang, lebih pendek, langsung jadi dari entry organism langsung masuk ke fase efektor. Kenapa? Karena punya memory cells. Jadi perbedaan antara primary response sama secondary response terletak pada kecepatannya. Nah, nanti kalau sudah dihasilkan antigen, ada antigen, maka harus diikat oleh antibodi. Antibodi itu mengikat dan kemudian menimbulkan berbagai interaksi atau respon. Nah, responnya kalau misalnya oleh cellular mediated immune response, maka dia klonal ekspansi, terus kemudian menggunakan sel T untuk membunuh kuman, baik itu secara langsung ditempeli, atau dibantu oleh antibodi, atau dibantu oleh komplement, atau dibantu oleh kompleks imun, atau dibantu oleh berbagai hal, sehingga terus akhirnya sel-sel yang patogen itu mati. Setelah dia mati, akhirnya lama-lama dia juga ikut habis gitu. Kalau sel sitotoksik itu nanti dia cara membunuhnya bisa dengan mengaktifkan fasligan atau dia bisa mengaktifkan namanya perforin. Perforin itu dari kata perforate ya, membolongi gitu ya. Jadi dia menghasilkan perforin atau granzim yang kemudian nempel ke sel, selnya dibolongi, terus selnya apoptosis dan mati. Kalau fasligan ini kemarin kita sudah bahas di kuliah senescence ya, terkait bagaimana terjadinya aktivasi dari kematian sel. Nah ini nanti kalau kemudian dia diinduksi mati, ya dia mati. Tuh. Nah ini nanti macam-macam ya. Jadi kalau dari respon APC menghasilkan T helper 1, aktivasi ke T helper 1, maka akan timbul peningkatan dari interferon gamma yang kemudian akan mengaktifasi berbagai mekanisme. Dan kalau kemudian dia berlebihan, ternyata dapat menyebabkan terjadinya penyakit autoimun dan juga dapat merusak jaringan. Kenapa? Karena T helper 1 sifatnya killing, bunuh sel. Jadi diparani meskipun misalnya selnya luaya hilang gitu ya, seharusnya dia hilang tapi dia nggak hilang, maka selnya terus didatengin terus disuruh mati. Jadi akhirnya terjadilah kerusakan jaringan gitu ya. Kalau T helper 2, dia akan menghasilkan respon yang sifatnya humoral. Jadi akhirnya dihasilkan mast cell, eosinofil, membentuk imunoglobulin E, dominan imunoglobulin M yang kemudian bergeser ke imunoglobulin G dengan cepat. Nah ini yang kemudian akan menginduksi penyakit alergi. Dan ini yang akan kita bahas dalam hipersensitivitas. Terus begitu juga dengan penyakit-penyakit yang lain. Ini ada autoimun juga. Nah, dalam hipersensitivitas itu juga ada reaksi autoimun juga. Oke. Oke. Jadi
Kalau misalnya ada reaksi antigen antibodi, yang ini sudah diajarin ya, nanti akan membentuk kompleks kecil atau membentuk kompleks besar. Kalau dia membentuk kompleks kecil dominan antigen, maka diparani respon imun, diparani sel-sel imunokompeten. Kalau dominan antibodi yang ini ya kompleks kecil tapi dominan antibodi, maka dia tidak diparani tidak diparani sama sel-sel imunokompeten. Kalau yang seperti ini pasti diparani, pasti didatangi dan kemudian akan menimbulkan respon imun yang sifatnya seluler. Tuh. Nah, ini kita switch aja. Jadi kalau ada antibodi, maka antibodi itu akan bekerja melalui 1. Netralisasi toksin, 2. Opsonisasi, 3. Melalui aktivasi ADCC, antibody dependent cellular cytotoxicity, lisis dari mikroba melalui aktivasi komplement, kemudian opsonisasi dari mikroba melalui penggunaan komplement, dan juga merangsang reaksi inflamasi. Ini awalnya. Nah, sekarang bagaimana kita masuk ke hipersensitivitas? Sampai di sini semoga saya cuma glance through ya, karena kita udah belajar itu kemarin. Nah, ini baru inti hipersensitivitasnya. Oke, jadi penyakit hipersensitivitas itu kita sebut dengan nama lain alergi. Ya, jadi kalau misalnya ada orang gatel, terus tiba-tiba bentol, atau tiba-tiba tensinya jatuh, terus tensinya turun, terus kemudian pingsan, itu juga bisa terjadi karena reaksi hipersensitivitas. Nah, reaksi hipersensitivitas ini merupakan bagian dari gangguan respon imun. Jadi kalau respon imun itu gagal ditoleransi, maka dia akan jadi autoimun disease, toleransi sentral. Kalau dia gagal ditoleransi perifer, maka kebanyakan dia akan jadi penyakit alergi. Kenapa? Karena seharusnya tubuhnya dia itu tidak merespon pada sesuatu yang remeh-temeh. Contohnya makan udang. Ya, habis makan udang. Kenapa ada orang makan udang terus bentol, tapi ada orang yang makan udang tidak apa-apa? Kenapa? Karena respon imunnya yang satu menganggap udang itu sebagai antigen, sebagai musuh, sedangkan orang lain tidak. Ini yang kita sebut sebagai sensitisasi yang salah. Jadi seharusnya ditoleransi, tapi enggak ditoleransi. Itu namanya alergi. Kalau autoimun, seharusnya enggak diserang, tapi diserang. Gitu. Jadi autoimun itu lebih kepada keberadaan atau ketidakmampuan sel tubuh mengenali dirinya sendiri. Kalau hipersensitivitas itu salah mengenalinya. Gitu. Jadi seharusnya itu dianggap sebagai self, tapi dianggap sebagai non-self. Nah, sensitivitas ini kemudian seharusnya ya dengan adanya respon imun itu bisa menyingkirkan kuman ya. Tapi kalau tidak diregulasi dengan baik, salah target sasarannya, menyerang pada kuman-kuman yang sebenarnya baik, contohnya pada kuman di daerah kulit, kuman di daerah saluran cerna, itu sebenarnya dibutuhkan kuman-kuman itu. Atau ada bahan-bahan ya lingkungan ya yang seharusnya itu tidak berbahaya tapi sama tubuh kita direspon sebagai bahaya. Contoh debu. Beberapa orang ketika kena debu langsung gebres-gebres sampai gak mandek-mandek sampai wajahnya pengep terus sesek. Ada yang lewat debu lewat asap nyantai aja. Itu juga ada. Nah, kenapa mekanisme itu berbeda? Karena sensitivitasnya beda gitu ya. Ya, kamu bisa bayangin misalnya begini, ada baper lah paling gampang gitu. Jadi ada 2 orang misalnya, yang satu itu baper, sidik-sidik dipikir, sidik-sidik dirasani, sidik-sidik dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan. Ya, jadilah hipersensitivitas. Kalau yang satunya itu enggak baper, dia menganggap biarin lah, gak apa-apa. Nah, jadi dia belajar mengenali mana yang penting, mana yang enggak. Oleh sebab itu, hipersensitivitas itu adalah disease of peripheral tolerance. Jadi penyakit kegagalan
toleransi perifer, di mana kita itu seharusnya tidak sebegitu sensitif terhadap semua rangsang yang ke tubuh kita, tapi kita belajar untuk ignore beberapa rangsang. Jadi contohnya nih, kamu ngomong sama orang, wongnya marino ngomong nyelekit, nyakitin hati, terus kamu masih ingat terus, oh berarti hipersensitif gitu ya. Jadi kita harus belajar memilah-milah kapan sesuatu itu, jadi respon tubuh kita juga sama, kapan sesuatu itu perlu kita respon dengan kuat dan kapan sesuatu kita respon sebagai gitu ya. Jadi respon imun itu juga harus begitu, karena kalau semua direspon berlebihan ya capek sendiri nanti ya, akhirnya tubuhnya juga yang sakit. Jadi daripada kita sakit karena orang lain, ya, gimana caranya kita harus tetap sehat ya. Nah, reaksi hipersensitivitas itu pada dasarnya adalah bagian dari respon imun terhadap segala sesuatu. Nah, respon imun itu bisa muncul berupa transplant rejection ya. Jadi ada bahan lain di dalam apa ya? Contohnya ada transplantasi ginjal. Jadi ginjalnya bukan punya kita, ginjal dari donor terus masuk. Nah, ini kemudian juga dapat direspon sebagai sebuah serangan karena dianggap tidak sama. Yang kita sebut sebagai istilahnya graft rejection. Ya itu wajar karena kan bukan punya kita ya. Walaupun sama-sama ginjalnya ternyata secara seluler banyak sekali komponen-komponen yang nggak sama. Terus bisa juga dari self antigen. Jadi antigen kita, diri kita sendiri itu seharusnya ditoleransi. Tapi yang terjadi bukannya toleransi, dia malah menyerang dirinya sendiri. Makanya kita sebut sebagai autoimunitas. Oleh sebab itu, autoimmunity adalah disease of defect of tolerance. Jadi kegagalan toleransi. Respon imun itu juga bisa terjadi karena ada kuman, ada patogen dari luar yang kemudian menginduksi berbagai respon di dalam tubuh, timbullah responnya. Nah, terus yang terakhir ini yang kita sebut sebagai hypersensitivity. Hypersensitivity itu ini ya. Ini. Jadi respon terhadap sesuatu yang bisa dalam bentuk tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 ya, yang dilaksanakan secara berlebihan. Jadi kalau ada antibodi misalnya, maka kemudian akan berikatan dengan antigen, maka akan terbentuk kompleks. Ketika terbentuk kompleks itu yang keluar ini tipe 2 ya, karena memang tipe 3 deh. Tipe 3 ya. Jadi tipe 3 terus kemudian dia akhirnya menimbulkan memanggil sel-sel imunokompeten, terus timbul kerusakan dari itu. Tapi kalau misalnya nempel di ginjal, misalnya nempel di pembuluh darah, jadi akhirnya pembuluh darahnya yang diserang, padahal pembuluh darahnya enggak ngapa-ngapain. Nah, ini yang kita sebut sebagai hipersensitivitas. Sebenarnya reaksi respon imun ini tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 itu reaksi respon imun itu biasa gitu loh. Cuman dia ketika merespon itu ternyata dilakukan di tempat yang salah, dalam proporsi yang salah, dan dalam waktu yang salah. Itu yang sangat penting pada hipersensitivitas. Jadi beberapa buku menganggap bahwa hipersensitivitas itu merupakan payung besarnya dari penyakit autoimunitas ketika terbentuk autoantibodi. Contohnya pada ANA, jadi anti nuklear antibody ini pada pasien dengan SLE itu autoantibodinya keluar. Atau pada autoimunitas di mana terjadi autoantigen itu berarti diri kita sendiri punya antigen yang menginduksi pembentukan antibodi. Ini biasanya pada kanker-kanker yang menghasilkan protein-protein yang mirip seperti kuman atau seperti antigen gitu. Atau bisa juga yang autoimunitas yang sifatnya molekular mimikri. Apa itu molekular mimikri? Molekular itu molekul, mimikri itu mirip. Jadi bentuk molekulnya mirip. Ini contohnya pada pasien dengan rheumatoid heart disease ya. Jadi pada penyakit jantung katup mitral ya.
Jadi ketika dia habis mengalami infeksi Streptococcus, ya, jadi Streptococcus itu menghasilkan salah satu antigen yang kita sebut sebagai streptolisin O. Nah, streptolisin O ini menghasilkan antibodi terhadap streptolisin O. Nah, streptolisin O ini pada beberapa orang bentuknya itu mirip banget dengan katup jantung. Jadi akhirnya katup jantungnya diserang sama respon imun sehingga kemudian timbul penyakit jantung reumatoid, ya, jadi rematik heart disease gitu. Terus graft rejection ini tadi sudah kehilangan toleransi dari sel B maupun sel T dan juga reaksi hipersensitivitas, dalam hal ini timbul reaksi alergi, dan ini semua kita sebut sebagai reaksi hipersensitivitas, ya. Ini contoh-contohnya. Jadi kalau ada penyakit karena kegagalan toleransi sentral, maka sel T yang seharusnya mati, harusnya nggak ada, harusnya di-delete, itu keluar ke perifer. Karena keluar ke perifer, maka dia menyebabkan pembentukan sitokin atau menyebabkan reaksi sitotoksisitas. Jadi dia merusak sel-sel tubuh sendiri sehingga timbul kerusakan jaringan dan organ. Ini contohnya pada penyakit diabetes tipe 1, tiroiditis Hashimoto, ya. Ini yang tiroiditis Hashimoto, ya. Tiroiditis Hashimoto kalau Graves itu enggak terlalu. Terus rheumatoid arthritis ini juga sama. Bisa juga dari sel T, ya. Dari sel T itu seharusnya dia itu menjadi sel T sitotoksik yang enggak overreaktif gitu, ya. Terus dia ini terlalu overreaktif sehingga menyebabkan kerusakan dari sel hepar karena heparnya ada virusnya. Jadi contohnya pada hepatitis B. Jadi hepatitis B itu masuk ke dalam tubuh, nempel ke sel hepar, dikenali oleh sel T sitotoksik, terus loh kok anak musuhnya pateni kabeh. Sehingga kemudian heparnya rusak, timbul hepatitis. Bisa juga karena ada kegangguan dari toleransi, ya. Jadi T helpernya salah. Karena T helpernya salah, maka mekanisme pembentukan antibodinya juga salah, maka terjadi kerusakan sel akibat antibodi. Reaksi antigen antibodi contohnya pada hemolitik anemi. Jadi kalau kamu lihat darah kalian tuh menggumpal, jadi waktu kalian meriksa golongan darah itu kan ada antigen sama antibodi terus menggumpal. Nah, pada hemolitik anemi itu terjadi seperti itu, tapi di dalam pembuluh darah. Sehingga pembuluh darahmu akhirnya isinya eritrositnya pecah-pecah, terus rusak. Begitu juga dengan antireseptor, ini pada hormon yang mirip, ya. Jadi menghasilkan antibodi yang sifatnya mirip. Ini contohnya pada Graves disease, pada tirotoksikosis. Jadi menghasilkan antibodi yang sifatnya mirip sama TSH, thyroid stimulating hormone. Jadi dia nempel di reseptor TSH merangsang pembentukan tiroid, begitu, sehingga timbul tirotoksikosis. Akhirnya pasiennya keracunan. Toksikosis itu keracunan, ya. Keracunan tiroid dalam arti jumlah hormon tiroidnya terlalu banyak sehingga matanya terus mecungul gitu, ya. Jadi eksoptalmus, terus kemudian jarang berkedip, terus berat badannya kurus, tangannya gemetar, dan seterusnya. Itu terjadi karena tiroidnya berlebihan. Terus bisa juga karena pembentukan atau menghambat neurotransmitter. Jadi DEIku, jadi antibodinya menempel pada neuromuscular junction. Jadi nempel pada pertemuan antara saraf dengan otot. Nah, karena ketemu antara saraf dengan otot, akhirnya neurotransmitternya gak bisa nempel. Karena neurotransmitternya gak bisa nempel, maka terus timbul kelemahan. Kita sebut sebagai miastenia gravis. Bisa juga terjadi dalam bentuk imun kompleks. Jadi ada reaksi antigen ketemu sama antibodi, baik itu antigennya internal atau eksternal, terus dia mengendap. Kenapa kok mengendap? Karena dia membentuk respon imun yang gede-gede, ya, karena gede-gede terus akhirnya jadi presipitat, nempel, mengendap, terus nempel. Karena nempel akhirnya diparani sama imunokompeten terus dihancurkan, sehingga timbul penyakit yang namanya SLE, Systemic Lupus Erythematosus. Nah, ini sifatnya non-spesifik.
Nah, kalau non spesifik patofisiologinya paling rumit ya, karena paling banyak kembangannya begitu. Sehingga nanti kalau kamu belajar di blok patologi hematoimun, nanti akan ketemu penyakit-penyakit ini. Nah, kenapa sih kok bisa kehilangan toleransi? Jadi pertama, itu bisa juga karena yang benar. Maka kemudian timbul kegagalan dia untuk memanage T helper 1 maupun T helper 2. Bisa juga seharusnya dia itu di sini ya, di epitel usus gini ini harusnya tidak dianggap sebagai patogen, tapi karena sel-sel di permukaan ini terus iki musuh, terus langsung dipangan, maka timbul respon imun. Seharusnya dia di sini yang tidak menimbulkan efek, karena dia tidak menimbulkan efek ya harusnya mandek, terus tidak timbul respon imun, sehingga kemudian terjadi penurunan reaksi terhadap bahan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi biasanya alergen itu harus masuk ke tubuh kita melalui kulit, ya, melalui saluran nafas atau mukosa, atau melalui saluran cerna. Karena hanya lewat itu bisa. Jadinya kalau sing salah kulitnya, yang salah saluran cernanya, yang salah saluran nafasnya, itu biasanya akan mencetuskan reaksi alergi. Soalnya apa? Salah mengenali makrofage error di sini. Seharusnya tidak direspon, tapi direspon sehingga menghasilkan respon imun. Jadi kalau ada antigen, nah kita itu mikir, kita sensitisasi dulu. Sensitisasi itu kenalan. Mari kenalan terus dia mikir, tak apa no yo gitu. Kalau dia kemudian menginduksi respon imun, maka akan terjadi proses yang namanya imunisasi. Jadi kita terus kebal terhadap kuman tersebut, terus menimbulkan efek protektif. Kalau dari sensitisasi itu kemudian kita memutuskan untuk iya lapor sih kata efek sudah meh gitu aja, maka timbul toleransi. Kalau timbul toleransi, maka respon imunnya mandek, nggak direken. Jadi respon imunnya berhenti. Kalau respon imunnya berhenti, maka ketika antigen itu masuk ya sudah lewat gitu aja, ya lewat gitu aja, itu namanya anersi, tidak ada energi untuk melawan. Nah, anersi itu kadang-kadang bagus tapi juga kadang-kadang jelek. Jadi contohnya ada patogen sudah jelas-jelas musuh terus gak direspon, tidak ada responnya, yo nanti mati orangnya ya. Jadi anersi di tempat-tempat, anersi di saat yang salah yo salah. Jadi harus sesuai waktunya, harus sesuai lamanya, harus sesuai musuhnya. Jadi kalau gak cocok di antara tiga ini, tidak cocok, maka dapat timbul penyakit-penyakit yang kita golongkan sebagai golongan alergi atau alergen. Jadi kenapa kok terjadi loss of tolerance? Karena ternyata tidak terjadi cross talk, tidak ada pembicaraan antara satu sel dengan sel yang lain. Nah, kenapa kok selnya gak tahu ngomong? Ya mungkin karena gak tahu metu, gak tahu kenalan, atau dia menolak untuk bicara. Nah, kenapa kok mereka menolak untuk bicara? Ya mungkin karena tidak pernah terpapar, nggak pernah diajak omong, nggak pernah dikasih woro-woro, nggak pernah dikasih sitokin yang pas, gitu prinsipnya. Jadi, kalau ada antigen, ketemu sama makrofag atau semua yang bisa menyebabkan pembentukan APC menjadi APC, maka APC ini kalau bertemu sama naif T helper, maka dia bisa menyebabkan aktivasi dari T helper 2 atau menyebabkan aktivasi dari T helper 1. Yang menentukan siapa? Koktail sitokin. Jadi tadi ya, jadi kalau sudah APC ketemu ini, maka akan terjadi first release of cytokine. Satu cytokine release pertama ini menentukan mau T helper 1 apa T helper 2. Kalau dominan interleukin 2 sama interleukin 4, maka dia akan membentuk T helper 2. Kalau dominan interferon dan interleukin 12, maka dia akan cenderung menyebabkan aktivasi dari T helper 1. Nah, ada juga nanti T helper 9, ada T helper 22, ada T helper 17. Ini banyak yang mekanismenya masih banyak yang tanda tanya. Tapi yang kalian sudah pelajari itu yang atas sama yang bawah. Jadi kalau yang atas ini kalau misalnya responnya bagus ya berarti nanti bisa membuang parasit.
Tapi kalau responnya berlebihan, imunoglobulin E-nya juga masih banyak, maka timbul asma, timbul reaksi alergi kulit, misalnya gatel, terus biduran dan sebagainya. Ini sudah kita bahas waktu kita belajar mast cell ya. Terus kemudian kalau aktivasi T helper 9 ternyata kita masih nggak tahu kenapa dan apa yang terjadi. Mungkin teori yang terbaru sudah ada, karena ini kebetulan saya buat tahun 2020, jadi saya masih belum baca teori yang terbaru. Kalau yang T helper 22 ini dipatofisiologikan berperan pada semua kelainan-kelainan yang sifatnya dari kulit. Nah, ini mulai banyak ini penelitian-penelitian yang terkait lupus, terkait apa itu melibatkan T helper 22. Nah, T helper 17 ini yang baru, yang ternyata lebih banyak, bukan yang baru juga sih, sudah agak lama ya, yang lebih baru yang dua ini. Jadi T helper 12 ini ternyata dapat menyebabkan aktivasi dari CMI, jadi Cellular Mediated Immune Response, yang menyebabkan timbulnya reaksi alergi, tapi juga bisa membuang kuman, makan jamur, dan juga bisa mengeliminasi patogen dari luar. Jadi kembali lagi, musuhnya sopo, berapa lama harusnya direspon, dan kapan dia merespon. Itu yang kemudian menentukan dia jadi penyakit atau enggak. Oke. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ternyata ini contohnya pada pasien dengan dermatitis ya. Dermatitis itu alergi kulit. Nah, jadi karena ada reaksi alergi kulit itu bisa karena dari makanan, dari lingkungan, dari ketahanan kulitnya sendiri. Misalnya kulitnya nggak lembab, atau kulitnya kasar, atau kemudian memakai baju-baju yang sifatnya iritan. Jadi kalau kena baju itu tuh gosar-gosar kulit, maka timbul bisa menyebabkan terjadinya keradangan. Bisa juga karena gennya error, jadi T helper 2-nya nggak bagus. Atau bisa juga karena DE itu lahir imatur ya. Jadi kemudian respon imunnya nggak bagus. Kalau misalnya dia mampu tumbuh, jadi catch up, ya nggak masalah. Tapi kalau enggak, maka dapat menginduksi reaksi hipersensitivitas pada individunya. Sedangkan ini adalah yang faktor-faktor lingkungan ini banyak. Karena memang apa sifatnya? Ya begitu dia nempel kulit, dia jadi iritan, atau dia jadi bahan yang menyebabkan kulitnya menjadi mengalami peradangan. Maka kemudian terjadi dermatitis. Begitu nanti ada peradangan, maka muncul gatel. Begitu gatel dia dikukur. Habis digigit di scratch, digaruk, nah timbul radang lagi. Kenapa lah? Kita kan nggak tahu dia garuknya pakai apa. Kan kadang-kadang ada yang garuknya pakai penggaruk punggung itu yang kita nggak tahu dari mana aja. Lah kan misalnya ketempelan kuman timbul dermatitis lagi, gatel lagi, digaruk lagi, muter terus. Makanya disebut sebagai lingkaran setan gitu. Ini kita skip aja. Nah, ini kalau misalnya pada alergi makanan gimana? Jadi seharusnya ketika ada makanan itu, dendritik sel yang ada di permukaan kulit, yang ada di permukaan saluran cerna itu enggak merespon. Dia cuma mengambil makanan terus dipakai, mengambil makanan terus dipakai. Tapi pada orang-orang dengan faktor resiko alergi misalnya, maka DE terus menghasilkan aktivasi dari TGF-beta. Jadi dia ini si dendritik selnya ini merespon terhadap makanan yang masuk. Karena merespon terhadap makanan yang masuk, menghasilkan aktivasi TGF-beta, menimbulkan respon imun, dan yang paling sering adalah menghasilkan aktivasi mast cell. Sehingga kalau kita makan sesuatu, terus kemudian kita alergi, reaksi yang paling sering muncul adalah gatal. Yang kedua, bengkak, biduran gitu ya, karena memang diperantarai oleh mast cell yang menghasilkan heparin. Menghasilkan histamin. Walaupun mast cell itu juga punya heparin, cuman jumlah yang dominan adalah histamin. Nah, kalau ada inhale, jadi kalau ada bahan yang kita hirup gimana? Ya kan dia harusnya nempel di hidung dulu, sama hidung ditahan dulu sama bulu hidung. Habis itu nempel ke mukosa di daerah sini. Nah, di sini ini sudah ada protectionnya.
dikasih goblet dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang kalau kita lamun tuh sisi keluar upil, ya kan? Keluar upilnya, terus ya keluar apa itu kadang-kadang pilek-pilek. Ya, tapi ya habis pilek sembuh. Nah, kenapa? Karena kamu kemasukan bahan-bahan yang kemudian beresiko menyebabkan reaksi alergi. Cuman tubuh kalian itu terus diem, dia nggak lapo-lapo, jadi nggak membentuk APC, DE menengahi, tidak menghasilkan koktail sitokin, jadi akhirnya dia hanya mengenali aja. Tapi kalau DE sensitif, maka kemudian dia akan membentuk APC, mengaktifkan respon imun, timbul aktivitas dari reseptor. Jadi kenapa ada orang ganggu, jadi kena debu terus wahing terus, ono sing kena debu gak masalah, ya karena sensitivitas dari tempat masuknya alergen itu berbeda-beda antar orang. Tuh. Nah, kalau reaksi alergi itu ada berapa? Pada dasarnya ada 4. Oke ya, yang pertama kita sebut reaksi tipe 1. Ya, tipe 1 ini adalah reaksi di mana dimediasi oleh imunoglobulin E dengan perantaraan T helper 2 akibat adanya mast sel, eosinofil dan berbagai sel yang menghasilkan histamin sehingga kemudian timbul reaksi tipe 1. Jadi tipe 1 itu adalah degranulasi sel mast. Jadi pas kita ngomong alergi dingin kemarin itu adalah alergi atau tipe 1 hipersensitivitas. Kalau tipe 2 itu antibody mediated. Jadi dipengaruhi oleh antibody, cuman antibody ini nempel pada permukaan sel. Ya, jadi ada antibody nempel di permukaan sel, terus kemudian menyebabkan aktivasi komplement lah, menyebabkan diparani oleh ADCC, antibody dependent killing cells atau cytotoxicity, cytotoxic cell, diparani, terus akhirnya selnya mati. Ini contohnya pada apa? AIHA, autoimun hemolytic anemia. Terus pada pasien dengan ITP, idiopathic thrombocytopenic purpura. Itu juga di sini mekanismenya di tipe 2. Jadi ada imunoglobulin M atau imunoglobulin G yang nempel pada sel-sel sehat terus menyebabkan didatangi oleh ADCC atau oleh komplement. Kalau reaksi tipe 3, nah reaksi tipe 3 itu kompleks imun. Jadi ada reaksi antigen, ketemu antibodi, membentuk kompleks imun yang besar, terus dia mengendap di parani komplement. Sehingga terus diparani oleh sel-sel neutrofil, diparani sel-sel makrofag, sehingga ininya diparani untuk dimakan. Tapi karena tidak hanya ini toksing dimakan, nanti sel-sel yang dia tempat mengendap di sini juga melu rusak gitu. Dan yang terakhir adalah T cell mediated atau tipe 4. Jadi diperantarai oleh sel selular hypersensitivity. Jadi dia tipenya adalah delayed, dia tipenya lambat gitu ya. Jadi habis apa namanya dia nempel dulu, diaktifasi sel T-nya, sel T sitotoksiknya moro, terus mematikan atau membunuh atau merusak sel-sel yang dianggap membawa masalah bagi tubuh kita. Jadi ini contohnya. Jadi misalnya pada imunoglobulin E mediated pada tipe 1 itu penyakitnya yang kita kenal biasanya urtika, angioedema, anafilaksis, bronkial asma, rinitis. Ini sudah kita pelajari kemarin waktu FPSHI ya, FSHI sorry. Waktu itu saya tunjukkan apa bedanya biduren sama bedanya dengan pembuluh darahnya bengkak atau pembuluh darahnya melebar. Itu angioedema sama urtika. Bedanya pada apa? Kedalaman reaksinya. Kalau angioedema itu biasanya di daerah dermis, kalau urtika itu biasanya di daerah epidermis agak ke permukaan. Terus sitotoksik ini contohnya pada ITP, AIHA, penyakit-penyakit darah atau reaksi-reaksi yang sifatnya organ spesifik. Kalau yang 3 ini biasanya pada vaskulitis, serum sickness, pada ini glomerulonefritis itu juga bisa, tapi glomerulonefritis di sini juga enggak sih, glomerulonefritis bisa. Terus kemudian yang 4 ini contohnya pada Stephen Johnson. Stephen Johnson tuh habis minum obat itu terus mari ngono ininya rusak semua. Jadi
sampai orang moro-moro kayak boroen gitu ya, itu Stephen Johnson ini. Terus juga dress ini drug induced drug induced shock kalau nggak salah ya. Jadi dia itu menyebabkan terjadinya shock akibat adanya atau kenanya obat gitu. Nah, teori yang terbaru ternyata tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 itu ternyata tidak hanya segampang itu. Ternyata ada tipe 1, tetap tipe 1 cuma satu. Kalau tipe 2 ternyata dibagi menjadi dua. Tipe 1, tipe 2 yang diperantarai oleh imunoglobulin G nempel pada sel menyebabkan aktivasi fagosit, maka ini contohnya pada alergi penisilin. Tapi kalau imunoglobulin G nempel pada permukaan sel kemudian menyebabkan perubahan antibody signaling, maka terjadi penyakit yang kronik urtika. Kalau tipe 3 itu yang imunoglobulin G ketemu sama antigen yang sifatnya larut, terus dia membentuk kompleks hiparani komplement, timbul reaksi imun dalam bentuk serum sickness atau Artus reaction. Kalau yang tipe 4 itu dibagi menjadi 4 ternyata. Dibagi menjadi 3 ternyata. Yang satu diperantarai oleh T helper 1, yang satu T helper 2, yang satu adalah sel T sitotoksik. Ya. Sitotoksik T limfosit yang ini CTL itu. Terus ketemunya siapa? Kalau T helper 1 ketemu soluble antigen, maka aktivasi makrofag. Kalau T helper 2 ketemu soluble antigen, maka aktivasi eosinofil, maka timbul penyakit rinitis. Kalau sel T sitotoksik ketemunya adalah sel associated antigen. Jadi antigennya nempel di sel, gitu ya. Maka timbul fitotoksisitas gitu. Oke. Nah, tipe 1 itu seperti ini ya. Jadi karena ada alergen, diproses oleh APC salah, dikenali oleh T helper 2 dengan mekanisme yang salah, bukan mekanisme yang salah. Jadi ikine salah mengenali, tapi ikine benar. Ya, jadi ini semuanya benar. Nah, jadi terus kemudian melepaskan interleukin, dilepaskan pembentukan imunoglobulin E yang banyak, imunoglobulin E nempel di mast cell, terjadi crosslink. Ini kemarin sudah saya ajarin apa itu crosslink ya. Jadi crosslink itu adalah ketika satu antigen dipegang oleh dua antibodi yang berbeda. Ya, jadi bukan antibodi yang berbeda, oleh dua komponen antibodi, maka kemudian akan timbul proses degranulasi sel mass. Begitu juga kalau aktivasi dari interleukin 5, maka akan menyebabkan aktivasi eosinofil. Eosinofil akan melepaskan histamin juga, sehingga timbul pelebaran pembuluh darah, peningkatan permeabilitas, gangguan saluran nafas, karena kalau histamin itu di saluran nafas justru begini dia, vasokonstriksi ya, dan juga menyebabkan aktivasi dari sel goblet. Jadi akhirnya saluran nafasnya menyempit karena ada vasokonstriksi plus ada cairan di dalamnya, sehingga dapat menyebabkan hay fever. Hay fever itu rinitis yang karena itu apa bulu polen, apa sih namanya polen itu, polen sebuk sari. Aduh ya Allah, bahasa Inggrisnya ngerti, bahasa Indonesia nih Kak Ruh. Oke. Terus urtika, asma dan sebagainya gitu ya. Nah, triggernya apa? Triggernya itu pencetusnya apa? Oh, pencetusnya ternyata bisa bahan-bahan yang sifatnya imunologis. Contohnya ada sengatan lebah, lateks. Jadi lateks itu dia memiliki terus kemudian penisilin. Nah, itu ada juga yang menginduksi aktivasi dari sel basofil dan mast cell yang kemudian menyebabkan permasalahan di tubuh. Nah, pada orang-orang tertentu itu bisa terjadi karena kemarin udara dingin, udara panas, olahraga berlebihan, alergi keringat TDW, itu juga bisa, gitu ya. Bisa juga karena reaksi imun. Jadi triggernya bisa macam-macam. Oke, yang kedua tipe 2. Kalau tipe 2 itu adalah antibody dependent cytotoxicity. Jadi ini ada sel ya, dia punya protein di permukaan, digojeli sama antibodi. Ya, seharusnya dia ini nggak nempel di sini, tapi dia nempel. Kenapa kok nempel? Ya karena dia menganggap ini sebagai musuh, padahal seharusnya enggak.
Akhirnya ditempelin, begitu ditempel, maka terjadi aktivasi komplement. Nah, ini komplement. Jadi komplement yang akhirnya membentuk komplement membran attack complex atau MAC. Jadi komplement C5 nempel sama C6 sama C7 membentuk perforin, terus dicuces, akhirnya dia mati. Tuh. Nah, kalau yang tipe 2, yang tipe 2 dengan ADCC itu beda. Jadi ini ada komplement, ada antibodi nempel kepada antigen di permukaan sel, terus diparani oleh sel natural killer cell atau sel-sel yang bisa bunuh ya, sitotoksik nempel di sini. Begitu dia nempel, terjadi pelepasan granzim atau perforin yang tadi sudah saya sampaikan. Terus perforinnya menusuk di sini, ininya rusak gitu ya. Jadi tipe 2 itu adalah sel apa namanya? Membran bound antibody. Jadi antibody yang nempel pada membran yang menyebabkan aktivasi komplement atau mengaktifasi sel ADCC. Kalau tipe 3, nah kalau tipe 3 yang tadi, jadi ada antigen, ketempelan antibody, ketempelan antigennya menghasilkan kompleks imun. Jadi dia menghasilkan struktur yang gede. Karena strukturnya besar, dia presipitat menempel di sini. Begitu nempel di sini, ini diparani oleh komplement, diparani oleh respon imun, terus dihancurkan. Sehingga tidak hanya ininya yang hilang, ininya juga ikut hilang. Ya. Terus kemudian jadi aktivasi komplement, komplement yang menyebabkan kerusakan sel atau menyebabkan datangnya sel-sel imunokompeten. Jadi akhirnya terjadi kerusakan pada sel-sel yang seharusnya nggak rusak ya. Jadi karena ada ditempeli oleh ini, terus akhirnya diparani oleh sel imunokompeten, akhirnya justru jaringan yang masih sehat itu akhirnya rusak. Itu tipe 3. Contoh tipe 3 ini macam-macam nanti dibaca sendiri ya. Kalau tipe 4, nah tipe 4 itu ada satu yang pertama-tama itu respon pertama dulu. Jadi ketika ada pengenalan oleh APC, ada antigen yang dimakan oleh APC dihasilkan, dipresentasikan ke T helper 1, maka kemudian terjadi aktivasi dari HLA2 yang ketemu sama molekul aksesorius dari T sel reseptor. Terus kemudian dikenali sebagai musuh. Nah, karena dikenali sebagai musuh, maka dia akan menghasilkan efektor seperti ini. Nah, karena dia punya efektor seperti ini, klonal ekspansi, terus dia banyak gitu. Begitu banyak, maka terus akhirnya dia mendekati tempat-tempat ada yang ada ininya, yang dia punya tempelan nih langsung diparani, rusak. Akhirnya terjadi kerusakan jaringan. Atau bisa juga diparani terus disuruh mati sehingga jaringannya rusak juga gitu ya. Jadi tipe sel T itu bisa contohnya pada rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, tipe 1 diabetes mellitus, terus IBD ya, jadi inflammatory bowel disease, psoriasis itu terjadi karena gangguan pada T helper 1 dan T helper 17 gitu. Jadi reaksi alergi kita bagi menjadi, ini agak sedikit berbeda ya, cuman jadi tipe 1, tipe 2, tipe 3. Kalau saya lebih suka pakai yang tadi, yang tipe 1, tipe 2A sama B, terus tipe 3, terus tipe 4 itu 3. Kalau ini kan tipe 4-nya ada 4. Ini agak berbeda, karena memang tergantung pada buku yang kalian baca. Oke? Bagaimana caranya kita biar nggak kena alergi? Ternyata salah satunya adalah berkotor-kotor itu sedikit baik ya, tapi jangan terlalu kotor. Nah, terlalu kotor ya loro, nek gak tahu kena kotoran juga sakit ya. Jadi artinya ya kalau orang-orang, kalau saya itu kadang aturan 2 detik itu, nah itu juga bisa melatih saluran cerna ya. Jadi kalau kamu punya makanan jatuh belum 2 detik, pada sakjane ya wis luwe. Nah itu itu membantu kita untuk
saluran cerna kita itu nggak baperan gitu ya. Jadi dia akhirnya bisa belajar bahwa oh ini bisa kita toleransi, oh ini harus direspon, oh ini nah gitu. Masalahnya kalau kita udah semakin tua, toleransi itu berkurang. Jadi jangan heran kalau kamu ketemu sama orang-orang yang sudah sepuh, umur-umur 60, 70, kalau kamu ajak diskusi gitu kadang-kadang kamu tahu itu salah gitu loh. Tapi mereka tuh kekeh dengan karepe ya, ya memang seperti itu gitu ya. Jadi memang kemampuan toleransi itu berkurang seiring dengan usia. Oleh sebab itu pada orang-orang tua seringkali terjadi reaksi hipersensitivitas. So to prevent it ya maybe it a little dirt. Maksudnya kalau rada rusuh sih gak apa-apa. Tapi aja rusuh-rusuh nemen nanti sakit. Kenapa? Karena kalau kita itu terlalu bersihan dan tidak pernah sakit, maka kemudian tubuh kita itu akhirnya menganggap bahwa segala sesuatu itu sebagai musuh. Ya, terus karena menganggap segala sesuatu terjadi sebagai musuh, maka timbul autoimun. Dan kalau di tempat yang bersih terus kemudian ada orang yang cacingan, nah tiba cacing itu menyebabkan terjadinya reaksi alergi. Jadi orang yang cacingan padahal orang yang misalnya kayaknya gemuk, sehat gitu ya, terus tiba cacingan itu nanti terakhir-terakhirnya bisa mudah alergi gitu. Ya. Jadi orang itu bisa alergi karena satu, sejak awal di janin dia diprogram untuk memiliki resiko alergi. Terus ketika dia lahir, dia itu ternyata susu yang dikonsumsi atau makanan yang dia konsumsi, ketika tubuhnya dia harusnya belajar, nggak belajar dengan baik, maka akan terjadi gangguan pada interleukinnya, terjadi gangguan pada monositnya, dan sebagainya, sehingga kemudian dendritic cell dan makrofagnya dia nggak terlalu pintar gitu. Terus bisa juga karena konsumsi makanan. Nah, oleh sebab itu kadang-kadang kita kalau disuruh, jadi hati-hati kalau kamu dulu kecilnya picky eater, jadi makan tuh mele-mele, ketika kamu besar itu seringkali timbul reaksi alergi. Kenapa? Karena tubuh kamu tidak biasa handle berbagai variasi makanan, sehingga ketika ada variasi makanan baru sama dia direspon sebagai sebuah antigen, sebagai sebuah alergen, sebagai sesuatu yang harus dilawan begitu. Nah, nanti kalau kemudian harusnya kita itu unsensitized, jadi seharusnya kita itu nggak merespon atau tidak alergi, malah merespon, maka akan timbul toleransi gagal ya, sehingga timbul alergi dan kemudian akhirnya bisa manifest pada saat kita dewasa. Oke, itu saja. Jadi eh, saya singkat aja ini belum mau tak ganti tapi biarinlah. Jadi alhamdulillah saya sudah pergi kemana-mana sehingga ya saya kadang-kadang pamer foto seperti ini di terakhir biar kalian apa, oh ternyata bisa kok. Kalau dosen saya bisa, saya juga bisa. Wong saya berguru pada orang yang sama gitu ya. Jadi kalian nanti harus harus lebih fight ya, harus lebih mau belajar. Belajar tuh enggak enak. Kalau belajar enak itu wis akeh wong sing gelem. Masalahnya belajar itu enggak enak. Apalagi dosennya killer, dosennya kurang kayak aku ini. Waduh wis mlebu ruanganku wis sudah anu keringat sak jagung-jagung gitu. Nah, tapi belajar itu memang tidak menyenangkan. Belajar itu seperti kamu belajar naik sepeda pancal ya, sepeda ontel. Kan kamu ada resiko jatuh. Jatuh itu sakit. Iya, memang. Belajar tuh punya resiko salah. Tapi justru ketika kamu masih punya guru, tanya oh. Sehingga kalau kamu salah, salah seonok guru nih. Timbangannya kok salah, pasti kau ono guru nih, bingung gue kok pengen lapor. Gitu ya. Jadi mumpung kalian masih muda, masih semester 1, kalau ada yang nggak ngerti, ditanyakan, diskusi sama gurunya nggak apa-apa. Paling nek tak anu ya tak guyu tok. Enak hihihi ngono tok. Ora tahu tak goblok-goblok. Ya, kalau kenemenan baru tak goblok-goblok. No, angkatan 2023 kemarin tak tuku-tuki sampai. Wah, gelam. Tapi ya, ya gak apa-apa. Habis selesai ya selesai gitu ya. Jadi, mumpung kalian masih semester 1, masih awal, saya gawe jas hijau, yo. Biasanya sih semangat, soalnya sih gawe jas hijau. Tapi nanti kalau jasnya sudah lepas, itu biasanya wis gak karuan hilang mari ngomong. Ya, jadi
semangat jas hijaunya tetap harus dipakai, harus dibina, dan memang belajar itu tidak menyenangkan. Tapi hasil akhirnya insya Allah menyenangkan. Lebih baik kamu bersusah-susah pada saat kamu masih muda, saat kamu masih agile, masih bapak ibunya ada, masih punya resources, daripada nanti kamu susah ketika sudah nggak punya resources. Misalnya udah nggak punya usia muda lagi, nggak punya agility, udah nggak punya kemampuan untuk istilahnya ngeles atau kemampuan untuk bergerak, itu udah rugi gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Kemarin ujian bisa enggak? Ada yang mau tanya soalnya? Menyerah semua. Ujiannya MUD. Taruh mana ya? Sudah ujian belum? MUD. Yang materi saya belum? Masih Sudah, dokter. sudah dokter. Dari dokter kemarin. Kapan? Kemarin. Ya, Kapan? dokter kemarin. Bisa apa enggak? Atau menyerah? Begitu melihat dokter